Nah, tadi pagi kita membahas terkait dengan induksi elektromagnetik ya. Jadi kalau saya punya sebuah loop gitu ya, kawat yang tertutup, kemudian kita kasih medan eksternal, dan medan eksternal tersebut berubah terhadap waktu. Nah, di situ akan muncul arus induksi ya. Akan muncul arus induksi, medan induksi yang melawan perubahan medan magnetik eksternalnya. Secara matematis bisa dituliskan beda potensial yang muncul itu sama dengan minus N dikali turunan flux magnetik terhadap waktu. Tadi udah dikasih beberapa contoh, baik untuk yang medan magnetiknya uniform atau juga yang tidak ya. Kalau yang tidak, bedanya ngitung fluxnya aja harus pakai aturan flux yang integral seperti ini. Itu induksinya sih diturunkan biasa ya. Termasuk arah-arahnya juga kita sudah bahas tadi. Nah, ada beberapa hal yang menarik. Jadi kalau saya tinjau sebuah loop lagi ya, saya tinjau sebuah loop lagi seperti ini. Nah, tapi loopnya tidak saya simpan di medan eksternal, tapi saya kasih arus I di sini. Saya kasih arus I, jadi saya punya kawat berarus sekarang. Jadi ini kawat tertutup yang berarus listrik. Yang berarus listrik. Nah, tentunya berdasarkan bahasan sebelumnya, maka muncul medan magnetik ya. Muncul medan magnetik, tentunya ini bukan lagi medan magnetik eksternal, tapi medan magnetik yang memang ditimbulkan oleh arus tersebut gitu ya, oleh I ini. Ini medan magnetik yang dihasilkan oleh I ya. Nah, yang menarik adalah karena B itu sebanding dengan I dari Biot-Savart, kita punya bahwa B itu nilainya sebanding dengan I. Nah, artinya kalau I-nya saya bikin bergantung waktu, maka B-nya juga bergantung waktu di sini ya. B-nya juga bergantung waktu. Nah, artinya ada perubahan juga tuh gitu ya. Ada perubahan juga. Jadi kita bisa hitung flux magnetiknya juga. Integral B dot N dA sama ya. Dan karena B ini sebanding dengan I, ya maka ini juga nanti akan sebanding dengan I pasti. Ya. Seperti contohnya yang ini ya. Yang ini kan juga kita punya sebanding dengan I, rata-rata memang semua muncul sebanding dengan arus. Nah, tapi yang jelas kita punya ini sebanding dengan I. Nah, jadi yang menarik adalah kalau saya kalikan, saya definisikan suatu besaran L. Definisikan besaran L yang kita sebut sebagai induktansi. Kita definisikan L itu sama dengan N
dikali flux magnetik ya, dibagi dengan I. Nah, yang menarik adalah bahwa di sini L ini ternyata tidak lagi bergantung pada arus ya. Jadi L ini hanya bergantung pada geometri dari geometri dan ukuran dari loopnya ya. Artinya apa? Artinya L ini hanya bergantung kalau kawatnya melingkar gitu ya, lingkaran, atau kawat tertutupnya bentuknya persegi atau persegi panjang gitu. Nah, itu punya L yang berbeda. Tapi ketika kita arus I-nya berapapun, asal geometrinya sama, ekspresinya itu sama ya. Nah, jadi dari Faraday lens, berdasarkan Faraday lens, nah, kita punya bahwa GGL induksinya yang muncul minus N d flux magnetik dt, gitu. Nah, karena N-nya konstan, kita asumsikan ini bisa keluar bisa masuk ke turunan. Jadi saya punya begini, ddt N dikali M, dan saya tahu N kali Vm itu sama dengan L dikali I. Ya. Nah, karena L-nya itu konstan, dia tidak bergantung pada waktu lagi di situ. Nah, jadi saya bisa tuliskan secara umum, GGL induksi yang muncul adalah bentuknya seperti ini, L di dt. Nah, jadi apa bedanya sebenarnya kasus yang ini dengan yang sebelumnya? Nah, kasus yang sebelumnya itu kan sumber medan magnetiknya itu datang dari luar ya, dari si apa namanya? Dari kawat ini misalkan ya, bukan dari kawat, sorry, dari magnet ya. Atau dari sumber yang lain. Misalkan dari ini dari kawat yang lain gitu ya. Nah, kalau ini munculnya dari perubahan B dirinya sendiri gitu ya, karena si kawatnya memang dialiri arus. Nah, makanya kadang-kadang ini disebut juga sebagai self inductance namanya. Atau induktansi diri. Nah, artinya bahwa dia ini melawan apa ya namanya? Melawan perubahan gitu ya. Jadi jangankan datang dari luar gitu ya, datang dari diri sendiri aja, si sistem itu nggak mau berubah gitu ya. Nah, jadi ini melawan perubahan yang datangnya bukan dari luar, tapi dari diri sendiri gitu ya. Nah, konsep ini sebenarnya mirip dengan konsep massa di apa namanya, di mekanika gitu ya. Konsep massa di mekanika kan idealnya dia resistansi terhadap percepatan. Sedangkan kan percepatan itu adalah perubahan kecepatan gitu ya. Nah, si massa itu ya massa itu pada dasarnya adalah melawan dalam tanda petik ya resistansi atau melawan terhadap perubahan tersebut ya, dalam hal ini perubahan kecepatan kalau kita bicara massa. Nah, sifat induktansi diri ini itu bisa dimanfaatkan
menjadi sebuah device elektronik yang kita sebut sebagai induktor. Dan dia memenuhi ini, di mana induktor ini gunanya itu menyimpan energi magnetik. Jadi analog dengan kapasitor, kalau kapasitor itu gunanya menyimpan energi listrik, nah kalau induktor ini dia menyimpan energi magnetik gitu ya. Nah, jadi energi magnetiknya itu disimpan dalam bentuk si medan magnetiknya, nah, di mana di sini energi magnetik yang tersimpan dalam induktor sama dengan UM, tertulis energi magnetik, sama dengan sudah saya buktikan, tapi saya tuliskan saja lah ya, sama dengan setengah L I kuadrat. Ingat kalau kapasitor kan kita punya setengah CV kuadrat, nah, kalau ini kita punya setengah L I kuadrat gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail terkait dengan properti induktor atau induktansi diri ini gitu ya. Ketika kita nanti bahas rangkaian arus bolak-balik. Oke, nah jadi bedanya dengan yang tadi, jadi akhirnya GGL induksi itu atau B induksi itu muncul bukan hanya dari eksternal ya, bukan hanya dari efek eksternal, tapi juga muncul efek dari perubahan dirinya ini. Gitu. Nah di sini juga bisa kita bayangkan. Jadi kalau saya punya kawat begini gitu ya, lagi ini normalnya ke sini misalkan saya pilih. Nah jadi I-nya kan ke sini nih, atau ini ya sama ini sini adalah B-nya. Ya, ini sebagai fungsi dari T, ini juga sebagai fungsi dari T, I-nya sebagai fungsi dari T. Nah, kalau I-nya tiba-tiba mengecil misalkan, atau I-nya ini membesar, kalau I-nya ini membesar, ya, nah, maka B-nya juga membesar, karena besar B itu sebanding dengan I. Ya, tentunya kalau I-nya membesar, maka B-nya juga membesar. Nah, prinsip yang sama, hukum Lenz juga berlaku di sini. Berlaku di sini dalam artian, jadi muncul B induksi yang melawan perubahan medan magnetik asalnya gitu ya. Jadi kalau hal ini karena membesar, dia harusnya berlawanan supaya dia tetap dilawan gitu ya perubahannya. Jadi muncul B induksi ke sini. Kalau muncul B induksi ke sini, berarti muncul arus induksi yang searah jarum jam di sini. Ini muncul arus induksi juga ke sini. Nah, sehingga nanti jadi arus totalnya yang mengalir itu bukan lagi I pada kawat, tapi I dikurangi dengan arus induksinya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nggak ada? Oke. Nah, ada hal yang menarik terkait proses induksi ini ya. Mana sih tadi? Terkait proses induksi. Nah, di sini ada statement bahwa perubahan medan magnetik ini akan menginduksi medan listrik gitu ya. Tapi dari sini dari awal kita memang tidak membahas secara spesifik seperti apa sebenarnya medan listrik yang terinduksinya. Nah, sekarang kalau kita lihat, bayangkan saya punya kasus yang sama di sini. Kita punya apa ini daerah yang seragam gitu.
B eksternal. Miring. Misalkan kita punya B eksternal di sini. Fungsi dari T. Nah, bayangkan saya punya sebuah loop misalkan. Ini kita. Kita copy dikit. Kita paste. Dikit. Nah, di sini. Nah, ini jadi loopnya saya gedein ya. Ini kawatnya gitu ya. Ini kawat yang sama sebenarnya, cuman penampangnya saya perbesar. Tuh. Nah, karena B-nya begini berubah terhadap waktu, berarti kan muncul arus induksi ya. Berarti kan ada aliran muatan di sini di dalam nih. Ada aliran muatan di sini. Ini karena bergantung waktu, maka ada aliran muatan. Ada arus induksi, dan arus itu kan tidak lain adalah aliran muatan. Nah, jadi ada muatan tuh yang muter gitu ya. Ada muatan yang apa namanya? Yang bergerak sepanjang loop tersebut gitu ya. Nah, ingat muatan itu kan bisa bergerak karena ada beda potensial tentunya ya. Dan beda potensialnya di sini karena ada beda potensial, yang beda potensialnya tentunya diberikan oleh yang ini tadi, deflux magnetik dt ya. Nah, dan beda potensial ini kan bisa muncul akibat adanya medan listrik induksi ya. Ada medan listrik induksi. Kita sebut aja medan listrik induksinya adalah E gitu ya. Induksi secara umum dia fungsi dari T. Nah, sekarang bayangkan saya punya sebuah muatan plus gitu ya. Nah, muatan di sini kan dia bergerak misalkan clockwise, dia mengikuti lintasan ini. Nah, sekarang kalau saya hitung berapa sih kerja yang dilakukan untuk memindahkan muatan ini dari titik sini kembali ke posisi awalnya gitu ya. Kalau kita hitung kerja untuk memindahkan muatan dari titik O gitu ya, kembali atau muatan sebanyak satu putaran penuh gitu ya. Muatan Q, ini misalkan kita sebut aja muatan Q, satu loop gitu. Nah, ingat, kerja oleh medan listrik kan, mana usaha. Nah ini, nah, kerjanya itu kan didefinisikan sebagai, atau saya tulis saja lah ya. Nah, kerjanya itu W, itu
itu kan kita definisikan sebagai f.dr ya. Nah, tapi f itu kan sama dengan Q kali E. Nah, ini tertutup ya, karena satu loop. Nah, tapi saya bisa tuliskan ini kan dalam bentuk Q E .dr, di mana E-nya E induksi tentunya. Nah, tapi kita juga punya relasi bahwa kerja itu kan sama dengan Q kali beda potensial. Q kali beda potensial, dan beda potensialnya adalah Q dikali GGL induksinya, dan Q dikali GGL induksi itu tidak lain adalah minus N D flux magnetik dt. Nah, jadi kita punya ada Q-nya di sini. Nah, kalau kita lihat dua relasi yang ini, nah sekarang kita punya relasi seperti ini bahwa usaha atau integral tertutup dari medan listrik induksi terhadap T dr itu sama dengan minus N D flux magnetik dt. Ya. Nah, dan ini punya konsekuensi yang penting, karena kalau kita lihat untuk kasus yang elektrostatik, untuk kasus yang elektrostatik, ada nggak ya? Nggak ada ya, saya nggak nulis ya di sini. Gimana ya saya nulisnya? Sini kita. Kayaknya di sini deh. Enggak. Saya balik ke sini aja. Nah, kalau untuk kasus yang elektrostatik, jadi bisa dilihat di sini. Nah, kita punya relasi ini ya, bahwa WAB itu adalah integral dari A ke B minus UB min UA. Nah, sehingga kalau kita hitung untuk satu loop, berarti kan batasnya dari A ke A ya. Integralnya satu loop, batasnya dari A ke A, sehingga kita punya relasi bahwa W sepanjang satu loop dari A ke A itu sama dengan 0. Dan itu adalah sebenarnya definisi dari gaya yang atau medan yang konservatif. Nah, sedangkan di sini, jadi ini mungkin saya tulis dulu sedikit. Jadi kalau saya hitung integral tertutup dari f.dr itu haruslah sama dengan 0 ya. Dan ini menunjukkan bahwa f-nya itu dia konservatif. Nah, sekarang kalau kita balik ke sini, integral tertutup dari E atau dari f-nya itu tidak lagi sama dengan 0. Dan ini tidak sama dengan 0. Artinya apa? Artinya kalau saya punya medan listrik yang bergantung pada waktu, atau medan induksi di sini, yang bergantung waktu, itu tidak lagi konservatif ya. Tidak lagi konservatif. Nah, artinya usahanya nanti tidak lagi sederhana ya. Dia ada faktor dari si flux magnetik. Dan ini bakal kita pakai ketika nanti membahas rangkaian RLC yang AC terutama gitu ya. Nah, di sini juga apa tadi?
Karena tidak lagi konservatif, nanti ketika kita bahas rangkaian AC, KVL di mana tegangan jepit untuk suatu rangkaian tertutupnya kan di sini sama dengan 0, ya fakta bahwa medan listrik itu konservatif yang statik. Nah, sekarang jadi nggak lagi gitu ya, jadi nggak sama dengan 0. Nah, makanya di sini saya mention bahwa relasi KVL ini hanya untuk arus arah atau untuk medan-medan yang statik sebenarnya. Nanti untuk medan yang tidak lagi statik, dia tidak sama dengan 0 ya, tapi ada relasi ini, ya, ada minus N, deflux magnetic dt. Oke, ada pertanyaan dulu? Oh iya, L ini satuannya adalah satuan SI-nya ya, adalah Henry ya. Jadi 1 Henry sama dengan 1 volt sekon per ampere. Ya, nah Henry ini akhirnya muncul ya dari tadi. Ini kan Joseph Henry, Faraday udah, Lenz udah, Henry-nya belum muncul. Nah Henry-nya dipakai sebagai satuan dari induktansi. Oke, ada pertanyaan dulu? Nah nanti kalau ngambil kuliah Medan, Medan elektromagnetik ya gitu ya. Nanti Adi kenal ada yang namanya persamaan Maxwell. Nah nanti itu dieksplor lebih dalam relasi bahwa medan listrik itu tidak lagi konservatif gitu ya. Itu apa yang kira-kira bisa di exploit lebih jauh gitu ya. Oke. Nah, jadi ini adalah proses induksi ya. Jadi bahwa perubahan medan magnetik itu bisa menginduksi medan listrik. Jadi ada proses induksi di situ. Nah, tapi sebenarnya kita bisa memunculkan ya efek yang dalam tanda petik sama gitu, tapi tidak dengan melakukan perubahan medan magnetik gitu ya, tapi pakai gaya magnetik, bukan pakai perubahan ini. Jadi tidak pakai flux rule ini, tapi pakai gaya magnetik gitu. Itu yang biasanya disebut sebagai motional EMF namanya, atau GGL gerak gitu ya. Tapi saya istilahnya pakai ini aja. Yang secara fisik sebenarnya mekanismenya berbeda sekali dengan proses induksi tadi ya. Nah, idenya adalah seperti ini. Bayangkan saya punya daerah bermedan magnetik yang seragam, sama. Magnetik seragam, ya bolehlah kita pilih ke dalam aja semua biar sama. B misal. Ini B eksternal lagi. Nah, sekarang kita ambil dia statik. Nah, kalau statik tentunya tidak lagi ada kemungkinan Faraday lens tadi ya, induksi gitu, orang B-nya statik gitu. Nah, tapi sekarang saya bayangkan saya punya sebuah konduktor batang gitu ya. Saya punya sebuah batang konduktor, panjangnya L sebut aja gitu. Ini adalah sebuah batang konduktor.
Nah, si batang ini kita tarik dengan kecepatan V yang konstan. Kita tarik dengan kecepatan V yang konstan. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Kalau saya tarik dengan V yang konstan. Nah, jelas karena dia konduktor, karena batang ini konduktor, itu kan banyak sekali elektron bebas. Jadi banyak elektron bebas. Nah, si elektron bebas itu dia bergerak acak di konduktornya. Ya, dia bergerak acak pada konduktornya. Nah, tapi karena si konduktornya sendiri dibawa dengan kecepatan V ke kanan, ya si elektron-elektron dalam konduktor juga ikut bergerak gitu ya. Ikut bergerak dengan kecepatan V ke kanan juga. Ini kita ambil aja V-nya konstan. Nah, artinya kalau saya ambil penampangnya misalkan ya, satu elektron, ada B kan masuk ke dalam. Nah, si elektron ini kan ikut bergerak bersama batang ke kanan. Nah, karena elektron-elektron itu bermuatan, kemudian bergerak dalam daerah bermedan magnetik, maka muncul gaya magnetik. Maka tiap elektron mendapatkan gaya magnetik. Arahnya ke bawah tentunya di sini. Jadi ini ada gaya magnetik. Besarnya, jadi F-nya adalah gaya magnetiknya adalah F magnetik. Sama dengan muatannya adalah minus E dikali V cross B. Kalau kita tinjau besarnya saja, maka F magnetik itu besar E dikali V dikali B dikali sin sudut apit antara minus EV dengan B. Ya. Nah, tapi kan sudutnya berapa? V dengan B itu 90. Ini sudutnya 90. Tegak lurus. Jadi sinnya sama dengan 1. Nah, jadi setiap elektron itu dapat gaya EVB ke bawah. Nah, apa yang terjadi? Nah, elektron-elektron itu semua bergerak ke bawah, semua. Jadi akhirnya terjadi penumpukan elektron di sebelah bawah batang. Berarti akhirnya terjadi ya penumpukan elektron di sebelah bawah batang. Nah, jadi kalau saya gambar lagi, ini batangnya, kita gedein aja dikit. Nah, begitu. Ya. Nah, sekarang di bawah itu terjadi tumpukan elektron, jadi di bawah itu kan pasti lebih positif sekarang daripada di atas. Karena elektron numpuk di bawah. Nah, jadi sekarang jadi ada pengkutuban seperti ini. Ya, jadi di atas lebih positif daripada di bawah. Dan kalau ada pengkutuban seperti ini, ya berarti muncul, ada beda muatan gini, muncul medan listrik. Dari kutub positif ke kutub negatif. Oke. Muncul medan listrik. Nah, sehingga sekarang si elektron ini, ya, dia tidak hanya dapat gaya magnet, ini B-nya tetap ke sini, V-nya tetap ke sini. Dia tidak hanya dapat gaya magnet ke bawah,
Nah, tapi juga sekarang dapat gaya listrik ke atas. Nah, sekarang muncul gaya listrik, jadi si elektron itu dapat 2 gitu ya. Nah, tentunya pada awalnya beda apa? Elektron yang di bawah kan masih sedikit. Kalau elektron yang di bawah masih sedikit, ya medan listriknya juga kecil. Jadi akhirnya gaya magnetik masih tetap besar karena V-nya konstan, B-nya juga konstan, nah, tapi gaya listriknya kecil. Akhirnya elektron masih juga turun ke bawah. Gitu. Nah, tapi makin lama, makin banyak elektron turun ke bawah, penumpukan di bawah makin banyak, makin gede tuh. Ya, jadinya beda apa namanya medan listriknya beda potensialnya jadi makin gede, medan listriknya makin gede, gaya listriknya juga akhirnya makin gede. Nah, sampai suatu saat besar medan listrik dan besar medan magnetik itu tidak lagi jadi sama gitu ya. Nah, sampai sama akhirnya sekarang si elektron tidak lagi turun ke bawah, tidak lagi naik ke atas gitu ya. Karena gayanya udah sama sekarang. Nah, itu kita sebut saat itu saat setimbang. Jadi saat setimbang, besar gaya listriknya itu sama dengan besar gaya magnetiknya. Nah, dari situ tidak lagi ada elektron yang turun atau naik ke atas. Nah, jadi gaya listriknya sama dengan gaya magnetiknya. Nah, saya tahu besar gaya listrik itu adalah E dikali E, dan ini adalah E tadi dikalikan V dikalikan B. B-nya B eksternal ya. Kita kasih aja lah, biar beda, biar kelihatan. Nah, E-nya bisa kita coret, muatan elektronnya. Nah, dari sini saya punya E itu adalah jadi V dikali B eksternal. Nah, kalau kita misalkan pada saat setimbang, beda potensial, antara ujung-ujung batang adalah E, itu adalah epsilon gitu ya. Nah, maka tentunya kita punya relasi ini bahwa epsilon itu sama dengan E dikali L. Ini kita pakai rumus yang keping sejajar aja, jadi saya punya, bayangkan saya punya 2 keping gitu. Satu di bawah, satu di atas, satu positif, satu negatif. Jadi GGL-nya adalah E kali L. Kalau saya substitusikan ke persamaan yang ini, maka saya punya GGL dibagi L sama dengan V dikali B eksternal. Nah, ini saya bisa hitung tuh, berapa besar GGL-nya, berapa besar beda potensial yang muncul antara batang, ujung-ujung batang, itu adalah V dikali B eksternal dikalikan dengan L. Nah, kita punya relasi ini yang kita sebut sebagai relasi GGL mosional namanya yang muncul ini. Atau mosional IMF. Nah, jadi batang konduktor yang bergerak di dalam sebuah medan magnetik, ya, itu jadi mirip seperti baterai. Ya. Jadi ketika kita tarik tuh batang, jadi dia seperti baterai. Ada kutub positif, ada kutub negatif. Kemudian GGL yang muncul di antara ujung-ujungnya itu sama dengan V dikali B eksternalnya dikalikan dengan L gitu ya. Jadi ini bertindak seperti
seperti baterai, sumber tegangan lah gitu ya. Jadi ada sumber tegangannya. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan dulu. Ada? Nah, ini uniform ya. Nah, contohnya misalkan saya ambil contoh. Nah, misalkan kita punya region begini. Oke lah. Sudah digeser ke bawah. Itu lagi. Nah, jadi kita punya B. Di B eksternalnya, dia uniform, seragam. Dan statik. Nah, sekarang bayangkan saya punya sebuah rail. Kita punya sebuah rail, kawat gitu. Nah, kemudian kawat ini kita hubungkan dengan sebuah resistor R gitu ya. Nah, tentunya kalau hal ini ya udah tidak ada apa-apa ya, tidak ada yang muncul, tidak ada yang apa-apa. Nah, tapi yang menarik kalau saya punya sebuah batang konduktor di sini, misalkan kita punya sebuah batang konduktor. Nah, jadi kan ini 4 titik ini membentuk sebuah sirkuit ya, tertutup ya. Bentuk sebuah sirkuit yang tertutup, rangkaian atau loop yang tertutup. Nah, tapi ya tidak muncul apa karena B-nya statik, tidak ada sumber tegangan, tidak ada induksi, tidak ada apa-apa gitu ya. Nah, sekarang kalau saya tarik nih si batang kanan misalkan dengan kecepatan V yang konstan, tanya panjang ininya adalah L. Nah, ini kan kasusnya jadi seperti kasus motional ya. Kasus motional IMF yang tadi. Jadi bahwa karena batang bergerak pada daerah bermedan magnetik, maka tadi berdasarkan kasus yang mosional tadi muncul beda potensial. Pada ujung-ujung batang. Nah,
Menentukan mana kutub positif, kutub negatifnya, ya Anda tinggal cek aja elektron itu, kalau saya punya V kemana, B kemana, gaya magnet pada elektron dalam batang kemana, nah itu jadi kutub negatifnya gitu ya. Karena ini setupnya persis sama, jadi di ujung bawah batang itu jadi kutub negatif, di ujung atas batang itu jadi kutub positif ya. Nah, tapi yang jelas di sini bahwa sekarang karena ada kutub begini, bahwa batang konduktor itu jadi sumber tegangan. Itu jadi sumber tegangan ya. Dan beda potensial yang muncul pada ujung batang adalah yang tadi, IGL sama dengan L dikali V dikali B. Nah, jadi di sini kita seperti ngebahas rangkaian DC biasa aja. Saya punya batang sebagai baterai di sini, di atasnya kutub positif, di bawah kutub negatif. Jadi tentunya ada arus ke sini. I yang mengalir ke sini ya. Ada I yang mengalir ke sini. Jadi mengalirnya counterclockwise. Nah, tentunya untuk mencari I-nya ya kita bisa pakai Kirchhoff biasa gitu ya. Untuk mencari I-nya. Jadi saya punya ya kita bisa bikin begini ditambah I kali R sama dengan 0. Jadi saya punya I-nya tentunya adalah GGL per R. GGL-nya adalah L dikali V dikali B dibagi R ya. Nah, sederhana. Nah, di sini yang perlu ditentukan adalah bahwa ini arus yang muncul pada rangkaian. Dan dia mengalir counterclockwise ya, berlawanan arah jarum jam. Oke, ada pertanyaan dulu. Pertanyaan? Sok, kalau ada pertanyaan dulu silahkan. Udah ada? Oke, nah di sini kan yang kita harapkan bahwa batang tuh bergerak dengan V konstan ya. Batang bergerak dengan V konstan. Nah, ini juga jadi kendala bagaimana sebenarnya kita bisa maintain batangnya itu bergerak dengan V konstan begitu ya. Nah, tentunya
ya jelas pasti ada friction gitu ya, tapi di luar ada gaya gesek juga, ada problem lain yang muncul. Sekarang karena arus listrik juga mengalir pada batang, ada I juga mengalir pada batang, jadi ini pada batang konduktor mengalir arus listrik. Nah, ini jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Nah, karena kalau saya punya batang konduktor bergerak dalam saya punya batang berarus listrik, bergerak dalam medan magnetik, itu muncul gaya magnet juga gitu ya pada batangnya. Nah, sekarang kita lihat arahnya. Sekarang saya punya batang konduktor yang tadi, dia bergerak dengan kecepatan V ke sini, ada B-nya masuk ke dalam, terus dialiri oleh arus I ke atas. Nah, ini jadi masalah. Kenapa? Ya, karena batang berarus listrik, bergerak dalam medan magnetik, itu muncul gaya magnetik ya. Jadi di sini batang berarus listrik berada dalam medan magnetik. Ya berada, nggak harus bergerak sih. Pokoknya batang berarus berada pada dalam medan magnetik, dalam daerah bermedan magnetik maksudnya. Itu muncul gaya magnet pada batang. Di mana tentunya gaya magnetnya adalah F sama dengan I, yang IL cross B ini ya. Kalau saya gambarkan I-nya ke atas, B-nya ke dalam, maka gaya magnetiknya ke kiri. Nah, dia melawan tuh. Ya. Nah, jadi kan akhirnya si batang karena berlawanan dengan kecepatan, harusnya kan batang melambat gitu. Sedangkan saya kan ingin V-nya konstan. Nah, supaya V-nya tetap konstan, maka harus ada gaya tambahan nih keluar. Harus ada gaya eksternal ya, yang besarnya sama, sehingga nanti sigma F pada batang tetap sama dengan 0, jadi V-nya tetap konstan. Jadi F eksternal ini nanti dibutuhkan untuk melawan gaya magnetik pada batang, sehingga batang bisa tetap bergerak dengan V konstan. Nah, tentunya supaya sigma F-nya sama dengan 0, ya besarnya berarti kan harus sama ya. Jadi F eksternalnya harusnya harus sama dengan gaya magnetiknya. Gaya magnetiknya kan sama dengan I dikali L dikali B. Nah, I-nya kan tadi adalah LVB per R. Jadi saya bisa tuliskan F eksternalnya yang kita perlukan adalah L kuadrat dikali V dikali B kuadrat dibagi R. Ya. Tinggal dimasukin aja I-nya yang tadi. Oke. Nah, jadi supaya maintain V-nya ini bisa tetap konstan, ya si batang itu sebenarnya harus ditarik gitu ya. Ini hanya untuk gaya eksternal, ini hanya untuk melawan gaya apa namanya?
gaya magnetiknya ya. Kalau ada friction ya berarti diperlukan juga gaya untuk melawan frictionnya itu. Oke. Nah, ada hal yang menarik lagi terkait dengan problem yang motional ini ya. Problem dengan yang motional ini, kalau saya gambar lagi ya, saya tinjau lagi kasus yang persis sama. Kita paste. Nah, problemnya persis sama. Ini saya bersihin dulu. Kita bersihin dulu. Nah, skemanya gini. Nah, tentunya sistem ini itu kan tidak sama dengan sistem yang sebelumnya ya. Tidak sama dengan prinsip yang Faraday lens ini karena memang tidak ada perubahan medan magnetik di situ. Ya. Tidak ada perubahan medan magnetik di sini. Jadi memang kasusnya ya motional EMF jelas ya. Bahwa tadi saya punya batang yang bergeser di sepanjang medan magnetik. Nah, tapi kalau kita lihat dari rumus ini ya, dari rumus flux rule ini, yang berubah terhadap waktu itu kan sebenarnya dari rumusnya ya, yang berubah terhadap waktu itu kan adalah si fluxnya ya, bukan spesifik B-nya gitu ya. Kita cari turunan B terhadap T. Enggak juga gitu ya. Di sini rumusnya itu yang ada adalah rumusnya d flux magnetik dt. Nah, jadi sebenarnya selama fluxnya itu berubah, GGL induksi itu bisa muncul berdasarkan flux rule ini. Gitu. Dan merubah flux itu tidak hanya harus merubah B, ya. Tidak hanya harus merubah B karena rumusnya kan ada 3 komponen. Pertama memang ada B-nya di sini, kemudian ada area di sini, dan satu lagi ada normal. Nah, jadi saya bisa mengganti atau merubah kebergantungan terhadap waktu dari flux ini pada masing-masing ini aja gitu ya. Jadi akhirnya saya bisa bikin B-nya berubah terhadap waktu seperti yang tadi kita bahas. Saya juga bisa merubah N-nya. Merubah N artinya berarti merubah sudut antara B dengan N-nya, B dengan normalnya. Atau saya bisa bikin A-nya yang bergantung pada waktu gitu ya. Nah, dengan situ saya bisa gunakan flux rule ini sebenarnya ya, bahwa itu muncul GGL induksi. Meskipun sebenarnya secara fisis kayak kasus yang ini tadi, yang motional EMF yang ini tadi, itu ya kasusnya motional gitu ya, bukan Faraday lens gitu. Nah, tapi karena di rumusnya itu bisa ternyata tidak harus berubah B-nya, bisa berubah A-nya atau bisa berubah N-nya. Ternyata problem-problem mosional juga yang seperti ini itu bisa kita solve pakai flux rule tadi gitu ya. Solusi via flux rule. Ya. Jadi idenya begini selalu sama kalau mau ngerjain flux, kita pilih arah normal. Jadi saya pilih arah normal seperti biasa keluar. Ini arah normalnya. Ya. Jadi positifnya itu counter clockwise. Nah sekarang karena batangnya itu bergeser ke kanan, jadi suatu saat kan si batang mungkin ada di sini gitu ya. Nah, batang bisa jadi ada di sini.
Nah, kalau saya sebut ini adalah sebut aja misalkan X0 gitu ya. Nah, berarti ini kan pada saat T sama dengan T0 gitu, batang ada di sini. Pada saat T sama dengan T1, batangnya ada di sini. Ya, pada saat T gitu lah ya. Nah, berarti kan jarak dari sini ke sini itu kan V kali T karena dia konstan ya V-nya. Nah, sekarang berarti saya bisa hitung nih berapa areanya ini. Kalau saya mau ngitung berapa areanya, atau saya hitung langsung aja ya fluxnya, karena kan tertutup ya flux magnetiknya. Integral B dot N dA. B-nya konstan, bisa keluar dari integral. Nah, di sini juga lihat sudut apit antara B dengan N-nya, B-nya ke dalam, N-nya keluar, berarti 180. Cos-nya sama dengan min 1. Nah, jadi saya punya di sini minus B dikali dA begini. Oh, ini A, ini nggak ada vektornya. Berarti ini kan sama dengan A aja. Jadi saya punya minus B. A-nya adalah L dikalikan dengan X0 plus V kali T. Kita punya relasi seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini fluxnya jadi akhirnya bergantung waktu juga. Nah, tapi kebergantungan terhadap waktunya bukan datang dari si B, tapi datang dari A ini. Dari fungsi dari waktu. Nah, dari sini ya sebenarnya kita tinggal bikin aja bahwa KGL induksinya sama dengan minus N D flux magnetik dt. Lagi N-nya kita set 1. Kita turunkan fluxnya terhadap T. X0 kalau diturunkan sama dengan 0, berarti kan VT diturunkan jadi sama dengan V. Ya, jadi sama dengan minus-minusnya cancel. Jadi ini B dikali L dikali V. Persis sama dengan yang dihasilkan ini. Nah, tentunya untuk nyari I-nya sama juga. Ya, kalau arus induksinya mah kalau udah dapat ini, ya di BLV per R ya sama. Nah, kita hasilkan persamaan yang sama bahwa GGL-nya adalah BLV. Ini hasil yang sama dari mosional. I-nya ya tinggal dibagi R, ini juga sama. Nah, bahkan hukum Lenznya juga bisa kita gunakan gitu ya. Karena ini positif, B-nya positif, A-nya positif, V positif, R positif. Karena positif berarti kan B induksinya apa namanya? Melawan ya. Atau gini langsung aja ya berarti. Induksinya arahnya counterclockwise ya berarti. Ini berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam, tentunya B induksinya jadinya masuk ya. Lawan ya. Di sini B induksinya masuk dan arusnya counterclockwise ya. Nah, jadi hasilnya ya persis sama dengan yang pakai mosional gitu ya. Padahal kita pakai flux rule. Nah, kita bisa bikin sedikit lebih rumit, misalkan sistemnya
Nah, misalkan saya bikin geraknya, kita bikin lebih aneh lah gitu ya misalkan. Jadi saya punya skemanya begini, misalkan ini X, ini Y, kemudian ada B ke dalam, lagi B-nya seragam dan statik. Ya, B-nya seragam dan statik, jadi ini seragam ya di mana-mana, tapi saya nggak harus tuliskan semua. Nah, kemudian saya punya sebuah kawat ini. Saya hapus saja ini ya. Nah, jadi kawatnya begini nih. Kalau tadi bentuknya persegi, sekarang kawatnya bentuknya begini. Kalau tadi kan sejajar nih kawatnya ya, atas bawahnya. Nah, sekarang atas bawahnya nggak sejajar, tapi membentuk sudut misalkan theta di sini. Kalau tetanya 90, ya balik lagi ke yang atas. Nah, kemudian kita punya batang konduktor di sini. Kita punya batang konduktor. Kita geser juga sama dengan kecepatan V. Ya, B-nya semua di mana-mana masuk ya. Nah, problemnya gimana? Ya problemnya sebenarnya sama aja dengan si motional ini ya, kasusnya sama-sama motional. Nah, cuman yang membedakan adalah si GGL-nya ini ya. Si apa namanya? Sorry, kok GGL. Yang membedakan adalah panjang efektifnya berubah gitu ya. Kan ingat rumus ininya adalah B kali L kali V, ya, B eksternal kali L kali V. Nah, yang berubah itu nanti adalah si L-nya ini gitu ya. Karena kan panjang efektifnya sekarang adalah panjang kontaknya ini. Nah, si panjang kontaknya ini kan dia berubah terhadap T. Ini kita kasih resistor misalnya. Nah, kalau saya sebut ini titik C, ini titik B misalkan, huruf kecil ya. C ini B, nah, C ini adalah titik kontak batang dengan rangkaian karena skemanya sama, geraknya ke kanan, B-nya ke dalam, jadi tentunya sebelah sini tetap masih kutub positif. Yang sebelah bawah itu kutubnya kutub negatif. Nah, berarti berdasarkan GGL mosional, kalau kita ngitung pakai GGL mosional, ya GGL yang muncul sama dengan B dikali V dikali L. L-nya tentunya adalah DCB ya, panjang DCB ini. Bukan lagi L totalnya, tapi cuma panjang DCB-nya ini. Kalau ini adalah L, misalkan panjang total ininya adalah L. Begitu. Nah, kita tinggal cek. Nah, kita mau ngitung ini. Nah, kalau panjang ini adalah misalkan X sebagai fungsi dari T ya tentunya, karena dia geser ke kiri. Panjang ini tentunya adalah X dikali tangan kah? Atau X dikali ini adalah X dikali tangan atau kotangan? Kotangan ya. Iya, X kotangan theta ya. Kotangan theta.
Nah, sehingga sekarang DCB panjang ini tentunya adalah L dikurangi X kotangan theta ya. Nah, jadi ya tinggal ganti aja di sini saya punya B dikali V dikali L minus X kotangan theta. Tentunya kalau mau dibikin ini adalah KGL fungsi T, X-nya adalah V kali T tentunya ya. Saya bisa bikin di sini L minus X T atau V kali T kalau mau. Atau kita bikin fungsi X aja lah ya, nggak apa-apa. Atau nggak apa-apa, V kali T. Kotangan theta. Nah, lagi, tapi kita juga bisa menghitung pakai flux rule ya. Kalau pakai flux rule berarti kita tinggal ngitung area ini. Area ini tentunya akan bergantung pada waktu. Lagi saya pilih misalkan normalnya keluar. Kalau pakai flux rule, kita punya areanya adalah di area trapesium. Kalau trapesium kan berarti panjang yang sejajar. Panjang sejajarnya adalah L ditambah L dikurangi X kotangan theta dibagi 2 dikali tinggi. Tingginya adalah X. Ya, tentunya. Nah, jadi kalau saya bikin, maka saya punya areanya adalah, saya punya di sini 2L, jadi bagi 2 jadi L minus setengah X. Ini fungsi T tentunya X-nya, atau kita masukin aja ya ke dalam. Jadi L dikali X minus setengah X kuadrat kotangan theta. Nah, sekarang kalau saya ngitung flux magnetiknya, ya dengan cara yang sama ya. Langsung aja saya tuliskan minus B kali A sama dengan minus B, A-nya adalah ini. Jadi B dikalikan dengan L dikalikan dengan X dikurangi B per 2 X kuadrat kotangan theta ya. Ini adalah flux sebagai fungsi T-nya. Nah, berarti KGL induksinya ya tinggal turunkan saja. Minus N D flux dt. Lagi N-nya sama dengan 1. Saya turunkan jadi minus-minusnya semua cancel ya. Jadi B dikali L dikali V dikurangi apa nih? Jadi B X kuadrat kan jadi 2X kali V ya. 2-nya coret jadi X dikali V dikali kotangan theta. Tentunya B kali V-nya bisa saya keluarkan. Saya punya di sini L minus X-nya bisa saya ganti jadi V kali T kotangan theta. Nah, jadi saya dapatkan persamaan yang sama juga ya. Antara flux rule dengan KGL motion. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan?
Ada? Oke. Nah, kesamaan ini jadi kesamaan antara mosional dengan flux ini buat orang sih sebenarnya zaman dulu tidak terlalu menjadi suatu hal yang spesial gitu ya. Ya orang mikir ya mungkin sama gitu ya. Ada buktinya sebenarnya orang bisa buktikan bahwa memang mosional dengan flux rule itu atau kasus mosional itu selalu kita bisa selesaikan dengan menggunakan flux rule gitu ya. Ada bukti umumnya. Ya tapi mungkin orang hanya mikir dulu itu hanya kesamaan matematis saja gitu ya. Implikasinya di luar itu yang lebih mendalam orang nggak bahas sampai kira-kira tahun awal 1900 ya. Awal 1900 waktu itu Albert Einstein yang pertama, saya nggak tahu ya pertama atau enggak karena waktu itu banyak juga orang yang bicara terkait itu, tapi ya tamatnya mungkin di zamannya itu di Einstein, Poincaré gitu ya. Yang membahas implikasi secara detail gitu ya. Kalau memang motional EMF dan flux rule itu sama gitu ya, menghasilkan hal yang sama, apa sebenarnya akibatnya gitu. Nah, ternyata akibatnya itu surprising gitu ya, mengejutkan bagi orang-orang dan menghasilkan sebuah fenomena atau sebuah teori baru yang disebut sebagai teori relativitas khusus gitu. Yang ada dilasi panjang, terus ada apa lagi? Ada kontraksi, ada dilasi waktu, ada kontraksi panjang. Nah, sebenarnya awalnya datangnya dari sini, kesamaan antara mosional dengan flux rule. Nah, dari situ tuh sebenarnya Einstein tuh menyimpulkan bahwa ternyata medan listrik dan medan magnetik gitu ya, itu adalah hal yang sama sebenarnya. Itu adalah dua hal yang sama dilihat dari dua kerangka yang berbeda. Nah, jadi kalau saya punya dua buah kerangka yang berbeda, di satu sisi kerangka yang satu melihat medan magnetik yang take action gitu, di kerangka yang lain itu adalah dia tidak melihat gaya magnetik, tapi dia melihat gaya listrik di situ, yang take action gitu. Cuman bedanya ternyata relasi antar kerangka ini itu tidak sama dengan relasi antar kerangka di Newtonian gitu ya, di mekanika Newton gitu. Di mana mekanika Newton kan relasi antar kerangkanya itu diberikan oleh yang kita sebut sebagai transformasi Galilean kalau Anda masih ingat. Nah, kalau di sini ternyata relasi antar kerangkanya itu diberikan oleh yang kita sebut sebagai transformasi Lorentz namanya. Dan nanti kita akan bahas di topik tentang fisika modern gitu ya sedikit. Nah, di situ jadi implikasi penting sekali gitu ya, dan merevolusi fisika lah gitu ya. Salah satu awal yang merevolusi fisika di abad ke-20 gitu ya, terkait dengan teori relativitas khusus. Nah, sebenarnya ada satu hal yang menarik di sini. Ini dia.
Tapi, nah di sini ada bahasan yang cukup menarik. Sebentar, saya simpan mana ya? Biasanya device setting gitu. Noise. Oh, di sini ya. Sharing harusnya. Gimana cara settingnya? Saya stop dulu. Nah, saya upload. Oh, sih. Bentar. Ininya saya ganti dulu jadi audio codec. Kemudian kita input bersama. Ini ada video. Only a few elements can be permanent. Suaranya muncul nggak? Suara dari YouTube-nya? Muncul, Pak. Muncul ya? Magnets. Iron is one. Copper is not. But if you pass an electric current through any metal, it becomes a magnet. An electromagnet. But how does this work? Well, strangely enough, it's a consequence of special relativity. Special relativity is the fact that in our universe, length and time aren't absolute. They're perceived differently by observers moving relative to each other, hence relativity. For example, if you measure carefully enough, you'll find that time passes slower for observers moving relative to you. Hey Derek, when did you last shave? 6 hours ago. Actually, it was 5 hours, 59 minutes, and 59.99999999999 seconds. And moving objects are also contracted in their direction of motion. You're looking slim, only in your frame of reference. So when an object is moving relative to you, it actually takes up less space than when it's not moving. And even though this effect is obviously way tinier than we've shown, length contraction is what makes an electromagnet work. Picture a copper wire. It consists of positive metal ions swimming in a sea of free negative electrons. Now, the number of protons is equal to the number of negative electrons, so overall the wire is neutral. So if there were a positive charge or positively charged cat nearby, it would experience no force from the wire at all. And even if there were a current in the wire, the electrons would just be drifting in one direction, but the density of positive and negative charges would still be the same, and so the wire would be neutral, so no force on the kitty. But what if the cat starts moving? Imagine, for simplicity, that the cat is moving in the same direction as the electrons with the same velocity. Well, now, in my frame of reference, the wire is still neutral, and so there should be no force on the cat. But consider the same situation in her frame of reference. In the cat's frame of reference, the positive charges in the wire are moving, so according to special relativity, their separation will be ever so slightly contracted. Also, from this perspective, the electrons aren't moving, so they'll be more spread out than before. Remember, objects take up more space when they're not moving than when they are. These two changes together mean there's a higher density of positive charges in the wire, so it's no longer neutral, it's positively charged, which means that the positively charged cat will feel a repulsive electric force from the wire. But in my frame of reference, this seems mysterious. There's no force on a stationary charged cat, but a moving cat is somehow repelled from this neutral wire. How do you account for that force? Well, we say it is the magnetic force. And that's mainly because a wire with current in it deflects nearby magnets. So really what this experiment shows is that a magnetic field is just an electric field viewed from a different frame of reference. In the cat's frame of reference, it is repelled from the wire due to the electric field created by the excess positive charges produced by the effects of length contraction. In my frame of reference, the cat is repelled from a neutral wire due to the magnetic field created by the current flowing in the wire. So whether you see it as an electric or a magnetic field just depends on your frame of reference, but in either case, the results are the same. So an electromagnet is an everyday example of special relativity in action.
Now that might seem crazy since electrons drift through wires at about 0.00000000001% the speed of light. So how can special relativity have anything to do with it? Well, the truth is there are enough electrons in a wire and the electric interaction is so amazingly strong that even the minuscule effects of length contraction can produce significant charge imbalances that produce a noticeable force. So special relativity explains electromagnets. But what about permanent magnets? Yeah, I mean, there can't be electrical currents flowing around inside lumps of rock, can there? Click here to go to Minute Physics, where we'll explore magnetite, compasses, and all the wizardry of permanent magnets. Oke. Mana tadi? Listrik dengan medan magnet itu sebenarnya adalah dua hal yang sama dilihat dari dari dua kerangka yang berbeda gitu ya. Dan itu adalah disimpulkan oleh saya salah satu dari teori relativitas khususnya Einstein yang awalnya memang muncul dari ketika membahas ini kesamaan antara motional EMF dengan si flux rule-nya ini gitu ya. Dengan flux rule-nya ini. Karena di sini di flux rule ya, di flux rule itu kan sebenarnya efeknya itu adalah dari electric field ya, dari medan listrik gitu. Karena di sini kan dia ada induksi medan listrik. Jadi yang pengaruhnya adalah yang bikin muatan bergeraknya itu adalah electric field-nya ini. Ya. Nah, sedangkan pada kasus mosional, muatan bergerak itu kan yang menghasilkan beda potensial itu adalah justru gaya magnetik ya. Gaya magnetik itu kan muncul dari si B ini. Nah, jadi yang satu adalah nature-nya adalah magnetik, yang mosional. Sedangkan yang satu lagi itu yang Faraday itu adalah nature-nya elektrik gitu ya. Nah dari situ ternyata hasilnya sama ya, berarti ini mosional dengan ini itu adalah ya dua kejadian yang sama ternyata, tapi dilihat dari dua kerangka yang berbeda gitu ya. Nah si Einstein itu dulu senangnya tuh bikin seperti seperti thought experiment gitu ya. Thought experiment itu jadi eksperimen pikiran gitu ya. Jadi katanya bayangkan saya punya ada rel gitu ya. Kita punya rel. Nah, kemudian ada orang tuh di relnya. Ya ini relnya misalkan. Ini naik roda gitu ya. Nah, kemudian ada dua orang di sini. Nah, si dua orang ini tuh pegang atau dua orang, jangan di situ ya, dua orang di sini. Nah, ada dua orang di sini. Nah, si dua orang itu pegang loop konduktor gitu ya. Si dua orang ini pegang loop konduktor. Nah, kemudian ada satu daerah di sini ada permanen magnet. Sini juga ada permanen magnet. Misalkan ini utara, ini selatan gitu ya. Jadi ada magnetic field nih ke sini gitu. Ada magnetic field di sini. Nah, jadi dari kerangkanya nah ini kemudian si keretanya ini bergerak ke sana, misalkan sebut aja dengan laju V gitu. Nah, tentunya ketika dia bergerak ke sini, ya, kemudian dia sampai ke daerah yang bermedan magnetik ini,
itu muncul arus pada loop yang mereka pegang gitu ya. Muncul arus yang yang mereka pegang. Nah, sekarang ada 2 orang pengamat gitu ya, satu pengamat di sini, satu lagi pengamat di kereta ini. Nah, menurut pengamat yang nongkrong di pinggir rel ini, ya dia bergerak. Ketika dia bergerak, kemudian muncul arus. Nah, muncul arusnya itu efeknya karena motional EMF gitu ya. Karena motional EMF. Kenapa? Ya karena si konduktornya itu bergerak dalam daerah bermedan magnetik gitu. Ini kan medan magnetnya statik ya, medan magnetnya statik. Kemudian dia geser, konduktornya dibawa gitu ya. Konduktornya dibawa ke daerah bermedan magnet, ya kasusnya mosional. Nah sekarang apa yang terjadi pada kerangka kereta? Kalau kita lihat dari si orang kereta, bagi kereta itu kan dia mah diem gitu ya. Lingkungan di sekitarnya semua yang bergerak. Jadi pada kerangka kereta, si 2 magnet batang ini yang bergeser, yang mendekati ke dia gitu ya. Nah, yang mendekati ke dia, sehingga ketika batangnya dipegang, yang asalnya medan magnetnya 0, daerah itu tiba-tiba ketika sampai jadi ada gitu ya. Nah, jadi menurut kerangka kereta itu ada perubahan medan magnetik di daerah tersebut yang asalnya nggak ada jadi ada gitu ya. Nah, jadi arus yang muncul bagi kata si yang punya dari kereta ini itu bukan akibat motional EMF, tapi Faraday lens gitu ya menurut kerangka ini. Karena ada perubahan medan magnetik. Gitu ya. Nah, jadi dari kerangka yang satu itu adalah mosional, dari kerangka yang lain itu adalah Faraday lens. Gitu. Nah, makanya sebenarnya karena cuma pindah kerangka aja, ya harusnya fisiknya sama. Kalau fisiknya sama, ya bisa dilihat di sini kita mau hitung pakai flux rule, kita mau hitung pakai mosional, hasilnya identical gitu ya. Jadi akhirnya nanti kalau ketemu soal-soal begini, mau pakai flux rule, mau pakai motional, no problem. Silahkan aja pakai yang selama ngitungnya nggak benar, hasilnya harusnya identical gitu ya, sama. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada?